Oke, hari ini kita akan membahas soal yang kemarin telah kalian kerjakan. Nah, jadi ibu akan membahas soal karena dari soal ini banyak dari kalian yang kurang sempurna jawabannya. Oke, nomor 2. Diketahui reaksi. Ingat ya, kalau unsur membentuk suatu senyawa namanya reaksi pembentukan. Oke, diketahui reaksi pembentukan dari NH3 dengan delta H-nya min 92 kJ. Perlu diingat, kalau min berarti reaksinya berjalan secara eksoterm. Good. Oke, pembentukan NH3 berapa mol? Ingat, jumlah mol itu sama seperti jumlah koefisien pada depan senyawa. Berarti berapa? 2. Jadi ini reaksi pembentukan 2 mol NH3 yang berjalan secara eksoterm sebesar 92 kJ. Oke, yang ditanya entalpi peruraian 1 mol. 1 mol gas NH3. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah merubah reaksi pembentukan ke dalam reaksi peruraian. Oke, seperti yang ibu telah jelaskan sebelumnya, bahwa jikalau diketahuinya pembentukan, peruraian kan berarti apa? Reaksi peruraian berarti dari 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Kebalikan dari reaksi pembentukan. Jadi reaksi pembentukan yang diketahui tinggal kalian balik. Yang produk menjadi reaktan, begitupun sebaliknya dari reaktan ke produk. 1 mol senyawa berarti ada 2 mol NH3 menjadi unsur 1 mol N2 ditambah dengan 3 mol H2 dengan delta H-nya. Ayo diingat, kalau misalkan reaksi eksoterm sebelumnya minus, ketika reaksinya dibalik berarti delta H-nya harus dibalik juga. Kenapa? Karena bukan lagi produk yang mengalami reaksi eksoterm, melainkan reaktan yang sebelumnya. Ya. Oke. Reaksinya menjadi plus. Nah, ini sudah merupakan reaksi peruraian. Nah, tapi yang ditanya 1 mol. Berarti yang diketahui itu 2 mol. Yang ditanya 1 mol, berarti semua harus kita bagi 2 untuk mendapatkan 1 mol H3. 2 bagi 2 berarti NH3. Gak usah ibu tuliskan satunya. Nah, di N2 ini ada 1, berarti 1 dibagi 2, 1/2 N2. 3/2 berarti 3 dibagi 2, 3/2 H2. Delta H-nya jangan lupa harus dibagi juga. Berarti berapa? 92 bagi 2 dibagi 2 kJ. Oke, 92 bagi 2 46 kJ. Berarti delta H-nya plus 46 kJ. Ini reaksi peruraian.
Jika ditulis sempurna, berarti NH3 penguraian 1 mol NH3 menjadi 1/2 N2 ditambah 3/2 H2 dengan delta H-nya plus 46 kilojoule. Oke, sekarang Ibu lanjut menjelaskan ini semua tentang energi ikatan. Seperti yang kalian tahu, energi ikatan delta H reaksinya itu reaktan atau jumlah reaksi pemutusan dikurang dengan produk atau jumlah semua reaksi yang ikatan yang terbentuk. Oke. Diketahui energi ikatannya sekian. Yang ditanya delta H reaksi untuk reaksi C3H6 atau propena ditambah dengan H2 menjadi C3H8. Oke, C3H8 berarti apa, Nak? Berarti propana. Oke, ini senyawa hidrokarbon ya. Oke, kalian di awal masuk kelas 11 sudah belajar senyawa hidrokarbon. Ya, untuk C3H6 berarti senyawa karbon ke golongan alkena. Oke, kalau alkena berarti terdapat 2 ikatan rangkap. Oke, kita harus buat dulu reaksinya, reaksi ikatannya untuk C3H6 atau strukturnya. Oke, C3H6 berarti C-nya ada 3. Oke, karena dia termasuk ke dalam alkena, berarti kamu dapat bebas ya meletakkan ikatan rangkapnya. Oke, berarti ini hanya kurang 2. Lihat ya, C maksimal tangannya atau ikatannya 4. Oke. C3H 1 2 3 4 5 6. Ya, C udah pas ya. 1 2 3 4. C3-nya 1 2 3 4. Oke, ditambah dengan H2. Ikatan H2, ikatan H berikatan dengan unsurnya sendiri. C3H8 berarti C-nya 3 karena merupakan reaksi senyawa alkana, berarti tidak adanya ikatan rangkap. Oke, H8 C-nya kurang. Oke. Nah, berarti di sini adanya pemutusan ikatan. Yang tadinya C1-nya ini berikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Berarti ada pemutusan ikatan. Oke, berarti mencari delta H reaksi semua jumlah ikatan yang terputus, pemutusan ikatan dikurang dengan semua jumlah delta H pembentukan ikatan. Simpelnya semua yang berada yang di reaktan dikurang semua yang berada di dalam produk. Ini kurang delta H. Oke, berarti kita harus satu-satu. Sekarang C-nya ada. Kita mulai dengan ikatan C ikatan rangkapnya cuma ada 1. Berarti 1 dikali jumlah delta H ikatan C rangkap C
ditambah C sama C ya. Ada berapa? 1. Oke, ini kan ada 1. Oke, terus ikatan ini C sama C. Terus ikatan antara C dan H. Ya. Berarti ada 3 jenis dalam C3H6. Berarti 1 dikali delta H C ditambah CH-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 dikali delta H C H. Oke, terus ditambah sekarang ya ini. Berarti hanya 1 ya. 1 ikatan delta H ikatan H. Oke, sekarang dikurang dengan semua yang ada di kiri. Maaf nggak cukup. Kita lihat. Berarti ada berapa ikatan C dengan C? Berarti 1, 2 ya. Sedangkan C sama H ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Berarti ada 2 ikatan C dengan C ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. 8 delta H ikatan ya, C dengan H. Oke. Nah, langkah selanjutnya tinggal memasukkan jumlah. Jumlahnya berapa? Delta HC nya 607. Berarti 1 dikali 607 kilojoule per mol. Oke, ini ya, ini sudah Ibu jabarkan semuanya. Nah, sekarang tinggal kalian jumlahkan. Berarti ini 607 ditambah 348 ditambah 6 dikali 4 15. Oke, ini hasilnya 607. Jadi maaf tadi Ibu salah menuliskan bahwa CH itu sebesar 415. Oke, setelah kalian jumlah ditambah hasilnya min 135 kJ per mol. Intinya kalau energi ikatan kalian harus mampu membuat struktur dari yang ditanya. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Silakan dilihat dulu. Oke, sekarang lanjut. Ini reaksi hukum Hess ya. Tadi kita belajar energi ikatan, sekarang pembahasan soal hukum Hess. Oke, jadi diketahui reaksi pertama 2NO nitrogen monoksida ditambah O2 oksigen membentuk N2O4 dengan delta H al kilojoule. Reaksi kedua NO ditambah dengan setengah O2 menjadi nitrogen dioksida dengan delta H B kilojoule. Yang ditanya untuk reaksi 2NO2 menjadi N2O4, berapa delta H yang terbentuk? Oke. Sesuai yang sudah pernah Ibu ajarkan, kalau soal seperti ini kalian tinggal lihat, posisikan mana yang setara dengan yang ditanya. Oke, sekarang kita lihat. NO2 adanya di dalam reaksi berapa? 1 atau 2? Oh, jelas di reaksi 2. Berarti sekarang kita lihat letaknya di mana. NO2 letaknya pada reaktan, sedangkan
Di reaksi 2, NO2 terbentuk pada produk. Jadi kita harus membalikkan. Oke. Berarti kita tulis reaksi 2 dulu ya. Boleh. Berarti kita harus memposisikan NO2 agar sama seperti yang ditanya, yaitu di reaktan. NO2. Jawab ya, maaf. NO2 menjadi NO ditambah setengah O2. Ingat, ketika kita merubah posisi, delta H-nya juga ikut berubah. Tadinya plus, positif, menjadi negatif. B kilojoule. Oke, sekarang N2O4. Gimana dia? Di reaksi pertama. Kita lihat sudah sesuai belum? N2O4 yang ditanya dengan yang diketahui. Ternyata sudah sama-sama dalam posisi produk. Berarti tidak perlu adanya perubahan. Oke, kita tulis kembali. NO ditambah O2 menjadi N2O4 dengan delta H-nya tetap, yaitu A kilojoule. Nah, setelah ini kita eliminasi. Oke, berarti bagaimana nak? Oke, agar kan yang dibutuhkan hanya NO2 sama N2O4 ya, sesuai yang ditanya ya. Oke, kita 2NO di sini cuma ada 1 ya, cuma ada 1, berarti reaksi yang kedua harus dikalikan 2. Supaya apa? Supaya bisa dihilangkan nitrogen monoksida. 1 dikali 2, oh sudah jadi 2. Berarti ingat, ketika kita mengalihkan 2, NO2 otomatis dikalikan 2, 1 dikali 2, 2NO, setengah dikali 2 jadi 1 ya. Ya, 1. Delta H-nya juga ikut dikali 2, jadi 2B. Oke, sudah bisa? Tinggal dicoret. Nah, sekarang karena tadi setengah dikali 2 hasilnya 1. 1O2 dengan 1O2 silakan bisa dihilangkan. Oke, jadi sisanya tinggal 2NO2 menjadi N2O4 dengan delta H-nya min 2B ditambah dengan A kilojoule. Oke, jangan lupa min. Oke, gitu. Mudah bukan? Oke, Ibu lanjut di pembahasan nomor 9. Ibu rasa nomor 8 kalian sudah bisa menjawab karena strukturnya sudah diketahui dan tinggal kalian masukkan jumlah energi ikatan yang terbentuk. Nah, kenapa Ibu loncat ke nomor 9? Karena kalian harus membuat struktur terlebih dahulu. Rata-rata ini yang menjadi kesulitan kalian. Padahal jika kalian sudah memahami senyawa hidrokarbon, pasti kalian sudah hatam mengenai cara membuat struktur karbon. Oke, sekarang kita jawab. Diketahui energi ikatan CF 439 kJ per mol dan yang lain. Yang ditanya berapakah delta H reaksi untuk reaksi CCl2F2 ditambah F2 fluorin menjadi CF4 ditambah Cl2. Oke, kita harus membuat struktur. Ingat, CCl2F2 berarti pusatnya ialah karbon ya. Seperti yang kalian tahu, karbon memiliki tangan atau ikatannya 4. Berarti 1, 2, 3, 4.
Nah, mengikat apa karbon? Ada Cl2. Kita tulislah Cl2. Cl. Terus mengikat apa lagi? Mengikat F2. Berarti F ada, jumlahnya ada 2. Ditambah F2. Oh, berarti F berikatan dengan dirinya sendiri. CF4 berarti C mengikat 4 atom atau 4 unsur F. Ditambah dengan Cl2. Oh, berarti Cl mengikat dirinya sendiri. Dah. Apa yang berubah? Oh, ternyata ikatan F ke Cl, ya. Jadi dia membentuk CF4. Sedangkan Cl-nya pisah atau melepaskan ikatannya. Nah, berarti delta H reaksi ialah semua jumlah delta H pemutusan ikatan dikurang dengan semua jumlah delta H pembentukan ikatan. Ibu rasa kalau seperti ini kalian sudah paham ya. Karena energi ikatan memang poin pentingnya ialah ketika kalian bisa membuat strukturnya. Berarti apa aja yang terdapat di reaksinya? Ada C dengan Cl, jelas. Terus ada C dan F. Terus ada ikatan F sama F di reaktan, lalu di produknya ada C, F, lalu ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 sama Cl, Cl. Oke, berarti berapa C sama Cl? Ada 2, berarti 2 dikali delta H C Cl ditambah CF-nya ada 2 juga ya. 2 dikali delta H CF ditambah F-nya. Ada berapa? 1 kali delta H F membentuk F. Oke, dikurang berapa? CF ada 4. 4 dikali delta H CF ditambah 1 dikali delta H Cl Cl. Oke, kalian tinggal memasukkan jumlah energinya. 2 dikali delta H CCl. CCl 330 berarti 330 kilojoule per mol ditambah 2 delta HCF 439 kilojoule per mol. Oke. Nah, ini ketika kita sama-sama sudah jumlahkan, hasilnya min 302 delta H reaksinya, berarti reaksi tersebut berjalan secara eksoterm ya. Berarti kalau eksoterm dengan delta H-nya min, berarti suhunya dari sistem ke lingkungan. Good. Oke, next. Oke, sekarang soal yang lebih kompleks untuk hukum S. Kenapa? Karena bukan hanya 1-2 reaksi, tetapi ada 3 reaksi pada persamaannya. Oke, kita lihat. Yang diketahui reaksi pada persamaan pertama, C ditambah O2 membentuk CO2. Berarti ini reaksi pembentukan ya. Pembentukan apa? Pembentukan CO2 dengan delta H-nya min A kilojoule per mol.
reaksi yang kedua atau persamaan kedua berarti pembentukan dari H2O. Setengah O2 ditambah H2 membentuk H2O dengan delta H-nya min B kJ per mol. Reaksi yang ketiga berarti pembentukan CH4. C ditambah dengan 2H2 membentuk CH4 dengan delta H-nya plus C. Nah, sekarang ini yang ditanya, berapa kesir delta H reaksi yang terbentuk pada pembakaran CH4? Kenapa pembakaran? Karena pembakaran apa, Nak? Kalau ditambah H2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Oke, betul sekali, pembakaran sempurna. Ingat, kalau sempurna, pembakaran sempurna, bereaksi dengan oksigen membentuk CO2 ditambah H2. Oke, sekarang seperti yang Ibu bilang, kita lihat dulu posisi yang ditanya dengan yang diketahui. CH4. Oh, CH4 berada di dalam reaktan. Yang diketahui mana persamaan yang terdapat senyawa CH4. Oh, ternyata reaksi nomor 3. Tapi CH4-nya di dalam produk. Nah, berarti kita harus change. Ya kan? Ingat, jangan sampai lupakan itu. Jika reaksinya berbalik, maka delta H-nya juga berbalik tandanya. Sebenarnya tanda ini udah Ibu jelaskan. Maksudnya apa, Bu? Oh, berarti ini apa kalau plus? Nah, endo, ya kan? Endotherm. Berarti semua yang membentuk CH4 atau membentuk produk itu reaksinya secara endotherm. Ya. Berarti karena CH4-nya dalam reaktan sekarang, berarti produknya bukan endotherm, melainkan dari lingkungan ke sistem dari sistem ke lingkungan, yaitu exo. C ditambah 2H2 dengan delta H-nya min C ya, kilojoule per mol. Oke, sekarang kita lihat CO2. Oh, kenapa O2 tidak Ibu abaikan? Karena fokusnya ke produk CO2 tambah H2O. CO2 apa, Nak? Oh, reaksi di pertama di dalam produk, sedangkan yang diketahui juga yang ditanya di produk, otomatis tidak berubah ya reaksinya ya. Oke, berarti C ditambah O2 membentuk CO2 dengan delta H-nya min A kilojoule per mol. Sekarang berarti reaksi yang kedua. Tidak usah dirubah lagi. Kenapa? Karena sudah sesuai apa yang ditanya dengan yang diketahui. Setengah O2 ditambah H2 menjadi H2O dengan delta H-nya min B kilojoule per mol. Oke, setelah ini tinggal kita eliminasi. Kan? Oke, C bisa nggak dicoret, Nak? Saya C bisa dicoret ya. Oke, C kita coret. Sekarang H2 nih. H2 kita coret, tapi ini 2, ini 1. Berarti semua harus dikali 2. Ya, semua harus dikali 2. Oke, semua dikali 2. Berarti ini jadi 2, ini jadi setengah dikali 2 berarti 1 ya. Ini 1O2 jadinya. Nah, ini 2H2O. Oke, kita coret dulu. 1 oke. Nah, sekarang kita tinggal ini jangan lupa nih. Jadi min 2B ya. Oke. Berarti sudah belum? CH4 kita turunin. CH4 ditambah 1O2 ditambah 1O2 berarti 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O dengan delta H-nya
min C, min A, min 2B. Ya, kilojoule per mol. Oke. Kita lihat. Kenapa sih ini kok beda? Di sini ada molekul 2H2O. Ternyata yang ditanya itu belum sama jumlahnya yang di kiri maupun di kanan. Nah, coba kita lihat. C1 di reaktan. Oh, di produk 1. H4 di reaktan. Di produk 2 kali 2 berarti hanya 4 juga. Sekarang O-nya ada 4, 2 kali 2, 4, 2 ditambah 2 kali 1, 2 tambah 2, 4. Oke, berarti sudah fix, sudah sama reaksi di reaktan dan di produk. Oke, Ibu rasa kalian sudah paham mengenai energi ikatan maupun hukum Hess, dari yang membuat struktur sampai struktur sudah diketahui, dan pada hukum Hess ada 2 persamaan sampai lebih dari 2 persamaan. Ibu rasa kalian sudah paham.